Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik sekali temponya, Masya Allah. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala alladhina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah yang saya takzimi dan bapak ibu yang saya takzimi pula, juga adik-adik santri khairu ummah yang semoga Allah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, temanya denganmu ku jaga hatiku. Nggak tahu maksudnya Ustaz Agil. Ya, tapi saya paham pesan-pesannya, Masya Allah. Jadi, denganmu ku jaga hatiku. Mu itu siapa? Itu pertanyaan mendasar. Denganmu ku jaga hatiku. Tapi ngomong-ngomong tentang hati, ada panggilan khusus nggak Ustadz untuk santri khairu ummah? Apa itu? Khairu ummah mania apa gitu? Nggak ada. Apa cie-cie apa gitu? Ya baik, ngomong-ngomong tentang hati, kita tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai hati. Bahkan para nabi sendiri tidak menguasai hatinya. Buktinya, manusia termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu menandakan bahwa kalau Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menguasai hati, apalagi kita. Di mana sifatnya hati kita tahu berbolak-balik, mudah berbolak-balik. Nah, sehingga kalau masalah hati ini sandarannya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ekspresi hati di dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Mulai dari lapisan terluar sampai terdalam. Nah, maka bahasa-bahasa hati itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, banyak disebutkan dalam hadis, dan bahkan pembahasan hati itu menjadi pembahasan utama di kalangan para ulama. Buktinya adalah para ulama itu kalau mau membahas tentang adab atau akhlak, itu yang disentuh hati. Misalkan kita bicara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai karya yang monumental dimanapun dikaji, yaitu Riyadhus Shalihin. Adik-adik, Riyadhus Shalihin tahu ya? Tahu? Nggak tahu Riyadhus Shalihin? BTS seru kan? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Riyadhus Shalihin itu di awal-awal bahas apa? Niat, Masya Allah. Loh, Ustadz nggak usah bilang Ustadz, dengan kiainya. Nah ini ada menurut saya Ustadz. Yang awal-awal membahas niat, keikhlasan, itu perkara hati. Bahkan para ulama salaf, mereka sangat memperhatikan perkara hati. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sampai kepingin setiap hari itu hadir majelis, tapi temanya tentang hati, tentang keikhlasan. Nggak apa-apa diulang-ulangi, hati ini berbolak-balik. Ya, hati ini butuh dinutrisi, ditaruh di dalam relnya agar tidak belok kemana-mana. Karena memang nggak apa ya, bahasa kerennya nggak anteng. Hati itu nggak anteng.
gerak terus. Itu hati. Makanya para ulama, masya Allah, kalau membahas hati itu senang sekali. Karena walaupun di awal ikhlas, misalkan kita belajar di sini untuk apa sih? Untuk belajar Al-Quran, ikhlas ya. Tujuannya apa belajar Al-Quran? Agar dapat duit kah? Agar dapat piala di kontes kah? Ya? Enggak ya? Agar dapat apa? Mahkota. Di mana mahkotanya? Ya, di akhirat tentunya. Bisakah menjamin bahwa niat itu terus menerus akan ada kalau tidak dipelihara? Jangan lupa, ada juga masuk neraka melalui pintu Al-Quran. Ada masuk neraka melalui jalur qori, you know, ya. Masuk surga dari jalur qori, iya ada. Tapi jangan lupa, masuk neraka dari jalur qori juga ada. Yang dimana ketika Allah bertanya, untuk apa engkau membaca Al-Quran? Tentu saja untuk mengharap ridho. Tapi Allah bilang, kadzabta, bohong sangat. Itu ternyata ada orang masuk neraka dari jalur qari, na'udzubillah min dzalik. Nah, di tahun 270 Hijriah itu ada seorang hafidz Quran, hafalannya mutqin, keilmuannya jangan ditanya, kezuhutannya, dia juga mujahid, ahli jihad, ahli Quran, ulama. Jangan tanya bagaimana zuhudnya dia terhadap dunia. Allahu Akbar. Namanya bagus. Namanya Abdah bin Abdirrahim. Namanya bagus tuh. Abdah bin Abdirrahim, sebagus-bagusnya nama. Tapi ternyata siapa sangka, sudah tahu belum ceritanya Abdah bin Abdirrahim? Mau tahu aja apa banget? Banget apa kebangetan? Cie, ya, masya Allah. Saya tiru-tiru Ustaz, masya Allah. Dapat jariah soalnya. Tidak tahu jariah apa. Syarah ya jari. Begini, dia itu hafidz Quran, ya, mujahid. Waduh, ahli jihad luar biasa. Ketika berjihad melawan Romawi, ini nih, salah satu generasi terbaik. Jihad melawan Romawi. Tahu nggak yang ditakutin orang-orang soleh itu kalau jihad sama Romawi? Mereka yang ditakutkan adalah berjumpa dengan wanita Romawi yang cantik-cantik dan pirang itu. Itu menakutkan. Jadi bagi orang soleh itu wanita cantik itu menakutkan. Ya. Takut apa seneng kalau jumpa wanita cantik? Halo, assalamualaikum. Takut apa enggak? Saya enggak, karena istriku sendiri ya. Gitu. Selain itu menakutkan. Ya, ini nyoba-nyoba belajar niru orang-orang soleh biar ketularan begitu. Mereka takut kalau jihad sama siapa ya? Romawi. Waduh. Bukan takut melawan tentara Romawi, itu kecil bagi tentara muslim. Tidak takut mati juga, karena kematian itu lebih dicintai daripada orang kafir mencintai kehidupan. Itu orang beriman ya itu. Cuma takut kalau papasan dengan wanita-wanitanya. Ya Allah ya Rabb. Ketika Abdah bin Abdirrahim, siapa namanya? Abdah bin Abdirrahim ini disebutkan juga di Al-Bidayah wan Nihayah. Ini sejarah, bukan dongeng ini. Ketika perang melawan Romawi, ya Allah, ternyata ketemu dengan wanita Romawi, cantik pirang, putih kulitnya. Itu orang Eropa. Ya. Akhirnya yang namanya hati ini bergetar. Ini loh, hafidz Quran, ulama dia itu, bergetar, tertarik dengan wanita Romawi. Nyandak apa enggak saya bilang begini. Oke, nyambung ya. Halo, yang di atas nyambung ya? Nyambung. Saya punya maksud kenapa berbicara seperti ini. Saya punya maksud. Oke. Nah, kenapa? Abdah bin Abdirrahim. Nama ini harus diingat, bukan karena kebaikannya. Sebagaimana kita mengingat Musailamah al-Kadzdzab ad-Dajjal,
bukan karena kebaikannya. Sebagaimana kita mengingat Abu Jahal, Abu Lahab, bukan karena kebaikannya. Karena mereka itu punya pola masuk neraka yang tidak kita bisa contoh polanya itu, gitu. Ya, pola masuk nerakanya ternyata lewat sini. Ya, Abda bin Abdirrahim itu ketemu orang-orang itu tertarik. Akhirnya dia ngecat. Wah, ini sudah, kalau sudah ngecat lawan jenis tanpa uzur, aduh, tanpa hajat, hati-hati. Adik-adikku, anak-anakku, santri khairu ummah, hati-hati berhubungan dengan lawan jenis tanpa hajat. Hati-hati. Seperlunya saja. Kalau sudah. Ini dicat sama dia. Ya, tapi tanpa kuota, ini ditulis begini catnya. Intinya isi catnya adalah berisi adinda. Bagaimana caranya saya bisa jatuh ke pangkuanmu? Wih, ngeri. Ini kalau dibikin quote ini FYP ini waktu itu. Adinda, bagaimana caranya saya bisa jatuh ke pangkuanmu? Gitu. Terus dijawab sama wanita Romawi, Kakanda, masuklah agama Nasrani, maka aku akan menjadi milikmu. Syaratnya masuk Nasrani. Dikabulkan nggak? Dikabulkan sama Abda bin Abdirrahim. Abda bin Abdirrahim masuk Nasrani. Padahal kilatan pedangnya itu masih menjadi saksi betapa dia seorang mujahid yang tangguh. Kalau hafid biasa banyak, tapi hafid yang mujahid belum tentu. Ada yang hafid juga nang curu wedi kok katanya jadi mujahid, nang curu wedi. Ya, subhanallah. Nah, dikabulkan, masuk Nasrani itu. Sampai temannya bilang, di mana hafalan Al-Qur'anmu? Kamu nggak ingat riwayat-riwayat kita waktu jihad? Di mana hafalan Al-Qur'anmu? Sudah nggak punya kuasa sudah. Hatinya menjadi miliknya syahwat. Ya, Al-Qur'annya hilang kecuali 2 ayat yang dia hafal. Yang dia hafal, di dalam hafalannya cuma ada 2 ayat, surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Gitu aja. Buka surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Bawa mushaf. Maka saya sudah hilang hafalannya kecuali 2 ayat ini. Allah sengaja menitipkan 2 ayat itu di hatinya Abda bin Abdirrahim sebagai pelajaran di dalam sejarah. Gitu. Karena kita tahu bahwa yang menaruh hafalan di dalam hati kita siapa? Ar-Rahman Allamal Quran. Allah lah yang mengajari kita Al-Quran. Perantaranya memang para ustadz, para ustazah. Allah lah yang mempunyai kuasa penuh. Al-Quran itu ada di dada kita atau enggak? Maka dalam surat Al-Hijr, nah di sana sudah ketemu? Anak-anak sudah ketemu? Surat apa tadi? Al-Hijr ayat 2 dan 3. Dibaca nak? Dibaca nak? Dapat pahala. Ayatnya rubama yawaddul ladzina kafaru, teruskan. Dibaca nak? Masya Allah mendapatkan pahala. Ta'awudz dulu. Masya Allah, jazakillah khair. Ya, maka ayat itu berisi tentang penyesalan.
Makanya orang-orang kafir itu rubama yawaddul ladzina kafaru, mendai saya jadi orang muslim itu. Itu penyesalan mereka. Ngerti mendai enggak ya? Makanya dia bilang lupa kecuali ayat itu. Ya, orang-orang kafir itu seringkali di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang yang muslim. Laukanu muslimun, laukanu muslimin gitu. Dan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Enggak usah minum, enggak usah. Ya, dikatakan zarhum, biarkan aja mereka makan kulineran. Silakan. Mau makan bersenang-senang, yatamatta'u wa yulhimul amal fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu akibatnya. Kok bisa ya hanya dua ayat ini yang ada di dalam hafalannya, ya Allah ya Rabb. Dan sampai sulit sekali disadarkan oleh teman-temannya. Apa pelajarannya? Yang pertama, hidayah itu milik Allah. Kita nggak ada kuasa terhadap hidayah. Kita bersyukur sekarang Allah perkenankan, Allah ridhoi kita sebagai orang muslim dengan segala tantangannya, naik turunnya amal kita, keimanan kita, dengan segala tantangannya, fitnah-fitnah menerjang hidup kita, menjadi aib kita yang Allah menutupi aib itu. Dan kita bersyukur menjadi seorang muslim karena kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah berikutnya adalah betapa dahsyatnya fitnah lawan jenis. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala rijali minan nisa." Sepeninggalku nanti, kata Nabi, ini waktu ini Nabi masih hidup, tidak ada fitnah yang paling mengerikan kecuali fitnah perempuan atas laki-laki. Itu yang takutkan. Bahwa hafalan Al-Quran ini yang awalnya ikhlas rusak gara-gara lawan jenis, rusak gara-gara syahwat, ya, akhirnya menjadi penyakit. Penyakitnya namanya al-ishku. Apa namanya? Al-ishku. Al-ishq maknanya adalah mabuk kasmaran. Bucin ya, budak micin. Mabuk kasmaran. Makanya orang-orang yang tidak suka sama Islam itu, anak-anakku, ingin menghancurkan Al-Quran kalian itu, berarti kan caranya ingin menghancurkan Al-Quran kalian itu bukan merebut Al-Quran dari kalian, bukan juga memenjarakan kalian, karena percuma, karena Al-Quran ada di dadanya orang beriman. Ya, Buya Hamka di penjara malah bikin tafsir Al-Azhar, percuma gitu. Memenjarakan fisiknya orang beriman itu percuma, tapi syahwatnya harus diserang gitu. Makanya musuh Islam itu untuk mengalahkan, untuk menghilangkan Al-Quran di dada kita itu melalui 3F. Yang atas melalui apa? 3F. Apa itu 3F? Yang pertama adalah film. Yang pertama. Yang kedua fashion. Yang ketiga food. Ya. Yang pertama apa? Film. Yang kedua fashion. Yang ketiga food. Itu nyerangnya percuma. Ngajak perang head to head sama orang beriman percuma. Wani mati. Kematian itu diimpikan. Kematian husnul khotimah itu diimpikan oleh orang beriman. Ya, sehingga melalui ini nyerangnya, melalui film. F kedua apa? Fashion. F ketiga apa? Food. Iling-ilingan ini. Ya. Film
Di film itu kebanyakan yang film bestseller itu bahas apa sih? Ada anak-anakku? Hah? Cinta-cintaan ya? Iya. Sudah tahu kan arahnya kemana film itu? Yang diserang oleh musuh Islam itu bukanlah mas-mas ini dulu. Enggak, ini nanti dulu. Yang dirusak itu perempuannya dulu. Itu cara rusak Islam itu. Pokoknya perempuannya dirusak, nanti laki-lakinya ikut. Itu. Karena cara ngerusaknya laki-laki ya dari perempuan. Anak-anakku, Anda adalah calon ibu, anak-anakku. Anda calon istri, calon ibu. Di rahim Anda akan lahir seorang pejuang. Makanya rahimnya harus dirusak. Itu mereka paham begitu itu. Melalui melalui film, saya bahas film dulu. Nah, di film itu, di antara sejarah perfilman yang selalu bestseller, itu yang nomor satu yang selalu bestseller itu bukan action sebenarnya, bukan komedi sebenarnya, tapi drama-drama percintaan. Nah, ketika film action masuk, pasti terselipkan percintaan. Pasti itu. Sinetron bahasa apa sinetron? Kan? Lah wong sampai mempengaruhi emak-emak senusantara. Andin mati, emak-emak stres senusantara. Subhanallah. Andin mati ya. Stres emak-emak senusantara. Saya nggak pernah lihat. Cuma saya kan harus gaul kan. Jadi observasi kan. Itu. Makanya drama sekarang yang lagi ngetren drama dari ngaku tarik dari ngono loh ngaku itu dari Korea. Apa menariknya? Menariknya apa? Jimin itu ganteng tak? Hah? Jimin ganteng. Lee Min Ho itu ganteng tarik. Perhatikan. Adakah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW? Masya Allah, ahli surga ya. Insya Allah. Hah? Nabi Yusuf? Siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf memang tampan, tapi Rasulullah kebangetan tampannya. Masya Allah, luar biasa. Nabi Yusuf itu tampan, tapi biasanya orang yang tampan itu kurang wibawa. Makanya Nabi Yusuf kan dilihatin terus sama mak-mak itu tuh. Kurang wibawa kan. Ya Allah, ya Masya Allah, kan gitu. Dilihatin terus. Tapi orang tampan yang berwibawa itu jarang. Coba Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada sahabat baik yang laki-laki maupun perempuan yang berani menatap wajahnya beliau lama-lama. Sungkan, penuh wibawa, padahal tampan luar biasa. Yang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fisiknya Rasulullah, jenggotnya beliau, kemudian matanya beliau, senyumnya beliau, itu adalah sahabat-sahabat yang masih kecil. Al-Bara' bin Azib, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas, Anas bin Malik, begitu. Ya namanya masih kecil ya dilihat begini, Masya Allah. Bayangkan seandainya kita satu surga bersama Rasulullah, betapa menyenangkannya. Ini kita bahas orang paling tampan sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau berwibawa luar biasa. Kok tidak terpaut kepada Rasulullah, kok malah ke yang lain? Pokoknya dirusak oleh film. Dari film lah itu, tokoh-tokoh di film itu akan menggeser idola-idola kalian. Jangankan bicara Rasulullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tahu nggak fisiknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Nggak penasarankah sama Utsman? Nggak kepinginkah kita doa ketemu Utsman nanti di surga? Utsman itu kulitnya nggak putih ya, kecoklat-coklatan begitu. Tapi kata sahabiah yang ketemu dengan Utsman bin Affan, seandainya Utsman itu perempuan, dia manis sekali.
Masya Allah. Seandainya Utsman itu perempuan, maka dia manis sekali. Makanya sampai ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada sosok bidadari yang aneh. Bidadari itu rata-rata kan putih glowing begitu. Ini kok ada bidadari yang kulitnya kecoklatan, aneh sendiri. Dan pemalu, setelah itu rambutnya bergelombang, lain-lain pada lurus tapi tidak rebonding, lurus alami ya. Itu ada bidadari pemalu, kulitnya coklat begini, nunduk, kulitnya bergelombang. Bertanya, kok ada bidadari yang aneh begini? Maka kila dikatakan itu adalah bidadari requestnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau request bidadari. Iki arek request lagu, subhanallah. Itu baru Utsman. Belum Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama muda yang tampan luar biasa. Ya Allah. Ayo. Film-film itu bohongan. Mereka itu nggak punya idola. Makanya mereka pakai Marvel, Superman lah. Nggak ada kayak gitu, manusia hidup kayak Superman nggak ada. Jalan kemana-mana CD-nya di luar, kemana-mana sarungan anduk itu. Subhanallah, mana ada orang kayak gini? Pakaian ketat begitu, apakah tidak menimbulkan bau badan? Nggak masuk akal semuanya. Lah iya, dari dulu pakaiannya biru merah aja, nggak punya pakaian dia. Ada hulak lagi, subhanallah. Mereka nggak punya sosok kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana badannya besar, ketakwaannya luar biasa, setan takut, hulak, pren karo setan. Lawang kalau umat itu waktu marah kok hulak, ya enggak? Al-ghadabu minasyaitan, wong amarah itu, enggak kan? Sudah. Kalau hulak, mampir di Khairul Ummah, wah ini pasien ruqyah ini. Lah ngamuan. Apalagi idola mereka, assalamualaikum yang di atas. Apalagi tokoh-tokoh Marvel yang Anda kenal, Spiderman, oh itu tambah aneh mana? Tambahan Batman, oh no woman aneh. Batman itu manusia codot itu, aneh banget. Kok ada manusia kayak gitu itu? Nggak nyata mereka kehidupannya, pahlawannya nggak nyata. Pahlawan kita terlalu banyak pahlawan kita. Dengan film itulah mereka menggiring kita ke neraka. Hati-hati. Ada yang suka masih nonton film? Film apa biasanya nak? Apa nak? Bilal bin Rabah. Nak, film apa nak biasanya sampean? Yang di atas Upin Ipin. Yang dilihat Upin Ipin apa Kak Sally? Upin Ipin apa Kak Sally yang dilihat? Apakah Kak Rus ketika nggak pakai jilbab? Lah, talbis. Tapi ya ada bagusnya, mending daripada Spiderman. Ini orang kok gelantungan kepala di bawah, apa nggak migren? Nggak masuk akal, subhanallah. Kemana-mana kerjaannya begini aja. Loh. Sudahlah, ya Allah, film ini ya, sampah. Kalau yang dilihat anakku yang sebelah sana, film Bilal bin Rabah, masya Allah, nggak apa-apa. Cuma walaupun begitu film bagus ya jangan sampai ngalahkan Al-Qur'annya. Itu sudah talbis iblis di sana. Hati-hati. Oke. Mereka ya tentang drama Korea ya misalkan ya. Nah, mereka pasti pakai ada adegan-adegan percintaan, adegan-adegan romantis. Siapa rumah tangga yang paling romantis, lebih romantis daripada rumah tangganya Rasulullah Muhammad SAW? Adakah yang lebih romantis daripada rumah tangganya Rasulullah Muhammad SAW? Ada. Romantisnya real, nyata romantisnya. Bagaimana beliau, masya Allah,
beliau bercanda dengan istri-istrinya, beliau bahkan bercanda dengan Ibunda Aisyah, balap lari. Nyata itu, nyata. Bagaimana beliau berebut air dengan istrinya, ya Allah, indah sekali, Masya Allah, nyata, tokoh yang nyata. Ini enggak, idolanya rumah tangganya Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Ya Rob, enggak ruh teman, ya sojok ruh, aku terlanjur ruh, ya. Tapi saya tidak menyukainya. Ya, baik. Maka itu dari film, dari fashion. Ini juga yang mau dirusak. Hatinya yang mau dirusak di sini dari fashion. Bagaimana tidak sekedar pakaian itu sebagai fashion semata, tapi menutup aurat dengan sempurna. Tahu kontes kecantikan? Apa nak? Kontesnya apa nak namanya nak? Walah, kok sitok-sitok nak ngomong. Apa contohnya? Kontes kecantikan apa contohnya anakku? Hah? Miss Universe. Miss Universe. Sing ireng-ireng jare, sing dieling sing ireng-ireng ada. Apakah mendapatkan pahala mereka di sisi Allah membuka aurat? Nah, mereka tahu orang Islam nggak akan nonton Miss Universe, orang Islam sejati. Tampakkan aurat, naudzubillah min dzalik. Kotor mata kita, kotor hati kita. Bagaimana caranya kecantikan wanita itu tetap tampil, tapi dibalut Islami. Miss Hijab internasional. Lah hijab itu di misno gaya apa? Buat apa? Lah ya, agar wanita tetap berlenggak-lenggok dan penuh fitnah, dijilbabi. Sebenarnya bukan jilbab, dibungkus dengan kain. Bukan jilbab sebenarnya kok itu. Memangnya ada yang syar'i jilbabnya itu? Dibungkus dengan kain, jilbab sakaratul maut. Setelah itu bentuk tubuhnya kelihatan. Setelah itu dipakein sepatu high heel, hak tinggi, ya kan? Hak tingginya di belakang, kok tidak sekalian di depan hak tingginya begini? Sekalian, kurang penggawean begini. Allah itu mendesain kaki manusia sudah bagus. Oke, tetap berlenggak-lenggok, naudzubillah min dzalik, tetap jadi fitnah. Hanya dibalut Islami, sok-sok Islami, dibungkus auratnya. Padahal fungsinya berjilbab apa? Agar tidak tampak lekuk tubuhnya. Ini marah diblebet pakai kain dan agar tetap menjadi fitnah. Naudzubillah min dzalik. Jangan mau diperdaya. Malah perempuannya yang mau dirusak. Gitu. Pokoknya kalau sudah fitnah perempuan mengerikan sekali, mengerikan luar biasa. Oke, itu dari fashion. Di SD Khairumah ada fashion show apa enggak? Iya, ini baru SD yang bagus, masya Allah. Ya, takbir. Ya, semoga Allah memberkahi SD Khairumah. SD Islam kok fashion show. Subhanallah. Tabarruj lagi. Subhanallah. Ya. Itu baru fashion. Belum lagi food. Ini Mbak gawe ngono kok ngantuk. Belum lagi food. Apa artinya food? Makanan, nakam, kuliner. Ya. Itu dari situ masuknya. Loh kenapa? Kok apa menariknya masuk dari makanan? Namanya makanan itu dimakan masuk perut, kemudian jadi daging, jadi tulang. Mereka tahu bahwa seseorang yang makan dari makanan yang haram, minuman yang haram, maka akan tumbuh daging yang haram, sehingga perilakunya akan haram. Dan bahkan sholat tidak akan diterima, doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau makanannya haram belum ditobati. Tuh.
Makanya orang Islam cerewet, makanan harus ada MUI-nya. Saking cerewetnya, tumbas leci bu, dia MUI ini bu. Ya enggak gitu amat ya. Enggak gitu amat. Wong amat juga enggak gitu kok. Viral lah es krim. Viral lah es krim. Enak. Es krim suwek ya. Muncul nggak ada MUI-nya, dimakan aja, subhanallah. Punya peluang ada gelatin babinya di situ. Enak tapi ya, gurih ya. Hah? Peluang punya gelatin babinya. Saya nggak nyebut merek loh ya. Aku mau ngomong suwek, mau ngomong loh. Karena ejaan yang benar bukan begitu, bukan suwek. Saya 4 SKS bahasa Mandarin, insya Allah melafatkannya bisa. Nah, maka dari itu makan pokoknya enak dimakan, nggak peduli ada MUI-nya atau ada label MUI-nya. Kita nggak ada masalah label MUI-nya tulisan Arab, wayang, reok, nggak ada masalah gitu. Yang penting ada jaminan dari umara, para ulama bahwa ini halal. Itu sehingga dari 3 ini nggak tahu kita sudah terserang yang mana. Na'udzubillah min dzalik. Oke, saya ingin diskusi. Ada pertanyaan nggak? Ya, monggo. Oh ya, bagaimana kalau nggak sengaja makan makanan haram? Ada babi lewat, insya Allah. Nggak sengaja makannya. Ya, baik. Ini sudah masuk maghrib ya. Ya monggo segera dibatalkan ya, itu dijilat karpet. Yang namanya nggak tahu nggak ada hukumnya ya nak. Ya namanya nggak tahu. Tapi kalau teledor maka kita meremehkan sesuatu, itu yang dihukumi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk maghrib Ustaz? Sampun nggih. Ini sudah selesai ngajinya? Nggih. Baik, saya mohon maaf lahir batin ya. Semoga Allah menerima amal soleh kita di bulan Ramadan, dan ya Allah berikan kami Lailatul Qadar ya Rabb. Berikan kami Al-Quran di dalam dada kami ya Allah. Berikan kami keistiqomahan ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah lawan jenis ya Allah. Jadikan kami orang yang ahli surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.